Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fariha Novianti Putri dari Prodi Ilmu Hadis 2 2018 mau menjelaskan tentang penyebab hadis-hadis itu bertentangan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih hadis yang diampu oleh Bapak Makrus. Langsung saja ya, kita simak videonya. Penyebab hadis mukhtalif. Ada 4 faktor yang menyebabkan hadis-hadis tampak saling bertentangan, yaitu yang pertama, faktor internal hadis, yakni menyangkut internal redaksi teks hadis yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini benar-benar terjadi, maka biasanya karena hadis tersebut ada cacat yang menyebabkan hadis tersebut menjadi lemah. Yang kedua, faktor eksternal, yakni faktor yang disebabkan oleh konteks di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau berbicara. Biasanya hadis yang tampak pertentangan seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan konteks masing-masing. Yang ketiga, faktor metodologi, yakni berkaitan dengan proses dan cara seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain atau dengan akal ilmu pengetahuan karena hadis tersebut dipahami secara tekstualis. Yang keempat, faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau mazhab seseorang ketika memahami suatu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasar ideologi mazhab atau alirannya tertentu. Adapun penyebab lain yang dapat menyebabkan munculnya pertentangan antara hadis, yaitu ada 3 hal. Di antaranya yang pertama adalah sebab ikhtilaf zahiri. Ikhtilaf zahiri terjadi disebabkan karena ada 2 hal. Yang pertama, minimnya pemahaman yang baik terhadap hadis Nabi SAW sehingga mudah mengatakan bahwa satu hadis bertentangan dengan hadis lainnya. Yang kedua, terbatasnya akal manusia sehingga tidak semua hal dapat diketahui dan dipastikan. Keterbatasan itulah yang menjadikan penyebab beberapa hadis dianggap bertentangan dengan hadis lainnya. Yang kedua, sebab-sebab ikhtilaf hakiki. Ikhtilaf hakiki adalah pertentangan tidak terjadi pada sumbernya Nabi Muhammad SAW, tetapi pada nasak sari. Berikut ini adalah sebab-sebab ikhtilaf hakiki, ada 2, yaitu yang pertama adalah nasak dalam hukum syara. Al-nasi selalu bertentangan dengan mansuk, baik nasak syari maupun ghairu syari. Yang kedua, perbedaan rawi dalam menghafal. Misalnya, para sahabat bertanya tentang suatu hal kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, dan mereka menjawab sabda Nabi Muhammad SAW yang merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun mereka lupa dengan pertanyaannya sehingga mereka memahami hadis secara umum yang pada akhirnya menjadi bertentangan dengan hadis lain. Sesungguhnya pertentangan tersebut tidak akan terjadi jika pertanyaan dan jawabannya sama-sama diketahui. Menurut Imam Syafi'i, terkadang perawi hadis meriwayatkan hadis yang merupakan jawaban dari suatu pertanyaan
yang ia tidak diketahui. Yang ketiga, perbedaan cara rawi dalam meriwayatkan hadis. Perbedaan terjadi ketika seorang rawi meriwayatkan hadis secara lengkap dan rawi lainnya meriwayatkan hadis secara ringkas. Hal ini dikarenakan saat Nabi menjelaskan suatu persoalan, seorang perawi tidak datang atau tidak mendengar dari awal penjelasan Nabi Muhammad SAW, sedangkan perawi lainnya datang dari awal dan mendengar seluruhnya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan hadis-hadis bertentangan. Di sini saya akan memberikan contoh hadis yang bertentangan itu seperti apa. Saya mengambil tema mengenai sholat sunnah sebelum maghrib. Di sini ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Muzani, yang berarti sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Kemudian bersabda Rasulullah SAW setelah yang ketiga kalinya, bagi siapa saja yang berkehendak, karena takut orang menjadikannya sebagai sunnah. Dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Daud dari Tawus, yang berarti Ibnu Umar ditanya tentang 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang pada masa Rasulullah SAW melakukan sholat tersebut. Namun beliau memberikan keringanan pada 2 rakaat setelah asar. Nah, dari 2 hadis di atas, jika dilihat secara zahir, maknanya saling bertentangan. Yang pertama menunjukkan kebolehan sholat sunnah sebelum maghrib, namun yang kedua menafsirkan kesunahannya. Dalam menyikapi pertentangan kedua hadis tersebut, para ulama menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama al-jam'u. Hadis yang pertama berkaitan dengan kondisi kaum muslimin pada awal kemunculan Islam, untuk menunjukkan telah berlalunya waktu terlarang untuk sholat dengan terbenamnya matahari, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib sebagai pertanda bahwa waktu tersebut sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu. Kemudian setelah itu kaum muslimin terbiasa untuk menyegerakan sholat fardu di awal waktu agar tidak terlambat untuk melaksanakannya di waktu yang utama. Maka sholat 2 rakaat sebelum maghrib pun tidak dilakukan. Dengan demikian, hadis kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tidak bisa dijadikan hujjah untuk menafsirkan kesunahan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kedua, at-tarjih dilakukan dengan cara memandang dari sisi itsbat dan nafsinya. Hadis pertama dianggap sebagai hadis yang menetapkan atau mengisbat kebolehan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan hadis yang kedua dianggap sebagai hadis yang nafi kebolehannya. Maka jika ada 2 hadis yang satu musbit dan satu
nafi, yang didahulukan adalah hadis yang mutsbit. Karena boleh jadi menafsirkan kesunahan sholat tersebut tidak mengetahui apa yang diketahui oleh yang menetapkan kesunahannya. Yang ketiga, An-Nas. Pendapat Nasa ini tidak perlu dianggap karena merupakan pendapat yang tidak berdasar. Adapun dalam 4 mazhab yang kita kenal juga memiliki pendapat berbeda-beda. Di antaranya mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa sholat 2 rakaat sebelum maghrib hukumnya makruh. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i justru mengatakan hukumnya sunnah. Jadi kesimpulannya, sholat 2 rakaat sebelum maghrib tidak ada batasannya. Boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Dikerjakan akan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dosa. Nah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai tentang apa saja sih yang menyebabkan hadis-hadis itu bertentangan. Dan di dalam video tersebut, saya juga sudah memberikan satu contoh mengenai hadis yang bertentangan. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.